Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Syara Francisca dalam Madani News. Kami masih menyajikan informasi seputar UIN Suska Riau. Berikut berita selengkapnya. Berita utama, Fakultas Psikologi UIN Suska Riau menjadi tuan rumah dalam kegiatan Maskerwil Sumatera Kelima dengan tema Sepekan di Bumi Lancang Kuning. Kali ini, psikologi menampilkan stand-up komedi sebagai hiburan di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil Sumatera Kelima diadakan di UIN Suska Riau dengan tema Sepekan di Bumi Lancang Kuning. Sebagai tuan rumah, Fakultas Psikologi tampilkan hiburan stand-up komedi. Stand-up komedi merupakan aksi lawakan seorang diri di atas panggung, dan komik pada acara Muskerwil ini adalah pemenang dari kegiatan psikologi talent show. Febrian selaku ketua panitia mengatakan bahwa stand-up komedi yang ditampilkan berdasarkan pemenang pada kegiatan psikologi talent show. Nah gini, kami di psikologi sebelumnya ada acara psikologi talent show. Di situ ada menampilkan stand-up komedi, akustik, dan puisi. Jadi pemenang dari psikologi talent show itu ditampilkan di musyawarah nasional wilayah. Di awalnya kami nggak mengira kalau bakal dipilih jadi tuan rumah, karena sebelumnya kan Muskerwil ini berada di Padang. Terus karena di Padang, di situ di voting siapa yang selanjutnya tuan rumah. Kami nggak mencalonkan, cuman yang lain mencalonkan Universitas Riau dan satu lagi kemarin Unmuha dari Aceh. Eli selaku pemenang psikologi talent show yang membawakan komik mengatakan tema matahari yang ia bawakan sesuai dengan realita yang ada di Pekanbaru. Cuaca matahari yang di atas rata-rata membuat ia inisiatif membawakan topik ini. Ya, karena kita tahu ya, karena faktanya di Pekanbaru ini cuacanya itu luar biasa, apalagi panasnya gitu kan. Tahu bener-bener di atas rata-rata gitu. Kebayang dong kalau misalnya lagi di luar terus nggak pakai apa-apa, nggak pakai pelindung, itu bener-bener sakit rasanya, bukan panas biasa gitu. Acaranya bagus ya karena ngundang orang dari luar juga. Cuman mungkin karena sosialisasinya yang kurang, jadi nggak semuanya orang UIN tahu. Jadi ya lihat sendirilah pesertanya tidak terlalu ramai ya. Ika selaku tamu undangan perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa stand-up komedi ini luar biasa. Sebab selain untuk hiburan, stand-up ini juga menyelipkan makna mensyukuri nikmat. Untuk yang pertama kali ya yang saya ucapkan di sini untuk panitianya, untuk semua kegiatannya dan juga tempatnya itu luar biasa sekali penyambutan dari teman-teman panitia. Nah termasuk hiburan tadi barusan saya saksikan tadi mengenai stand up itu luar biasa juga karena ada beberapa di sana di unsur yang diambil dari pemaknaan dari stand up tadi mengenai mensyukuri nikmat gitu, itu luar biasa gitu. Utami Permatasari, Wirdatul Lutfiah melaporkan. Setiap Kamis pagi, UIN Suska Riau adakan senam sehat di halaman gedung Rektorat UIN Suska Riau diikuti oleh seluruh Civitas Akademika. Senam sehat ini bertujuan untuk meningkatkan stamina, kesehatan, dan kebugaran tubuh. Senam yang diadakan oleh Rektor UIN Suska ini dimulai pukul 8:15 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Senam sehat tersebut dilaksanakan tepat di halaman gedung Rektorat UIN Suska Riau. Para karyawan diwajibkan untuk mengikuti senam ini karena kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin. Senam sehat ini bertujuan menjaga kesehatan karyawan UIN Suska Riau dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Para karyawan tampak semangat mengikuti senam sehat tersebut. Tidak hanya dikhususkan untuk karyawan saja, para mahasiswa pun tidak dilarang untuk mengikuti senam sehat ini. Pelatih yang diundang oleh rektor tidak berasal dari karyawan UIN Suska Riau, tetapi beliau adalah salah seorang karyawan di Universitas Riau. Indra, selaku pelatih dalam senam sehat tersebut, berharap setelah mengikuti senam ini, para karyawan dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan. Beliau juga mengatakan bahwa senam ini sudah lama menjadi kegiatan rutin di UIN Suska Riau. Bahkan, hampir seluruh universitas di Indonesia mewajibkan karyawannya untuk mengikuti senam sehat ini. Harapannya ya ini kan di samping kita
untuk menyehatkan bangsa. Nah, jadi semua ini udah dari pusat sebenarnya. Udah setiap kali dalam 1 minggu itu tuh ada program olahraga. Nalil Amani, selaku karyawan, mengaku senang mengikuti senam sehat ini, karena senam sehat tersebut bisa meningkatkan kesehatan karyawan. Ya, insya Allah senang untuk kesehatan batin Bapak senang. Kita ada olahraga di fakultas kan, jadi sekali seminggu kita ada. Muzir Hitami, selaku rektor, mengaku ada sedikit kendala melakukan senam sehat ini, yaitu kurangnya kesadaran karyawan akan kesehatan. Beliau berharap melalui senam ini, para karyawan dapat meningkatkan kinerja dan selalu semangat dalam bekerja. Kendala pada umumnya tidak ada, kecuali cuaca dan kesadaran para sivitas kita untuk akan kesehatan. Afrizal, Desmila Nesianora melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tidak ingin kalah dengan fakultas lain yang ada di UIN Suskaryau, terkhusus di bidang teknologi informasi. Perkembangan ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa memperoleh informasi. Perkembangan teknologi tidak membuat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tertinggal. Saat ini, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum termasuk kampus yang memiliki media IT yang cukup lengkap. Dengan menggunakan media IT yang ada di kampus Fasih, mahasiswa menjadi lebih mudah untuk memperoleh informasi, terutama mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus UIN Suskaryau. Indra Hadi, selaku pimpinan media Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, mengatakan akan semakin meningkatkan media IT di Fasih dengan menambah sistem informasi bagi mahasiswa. Indra juga mengatakan akan membuat tabloid untuk Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Di Fakultas Syariah dan Hukum ini memang kita sudah menerapkan semuanya sistem berbasis IT. Pertama kita memiliki website untuk informasi ke mahasiswa-mahasiswa kita tentang pengumuman-pengumuman. Terus yang kedua kita punya TV media. TV media ini memang untuk sementara kita prioritaskan alat pengumuman yang ada di fakultas yang berbasis digital. Fakultas Syariah dan Hukum ini kita juga punya namanya Touchscreen Solution Media. Ya, Touchscreen Solution Media ini pusat informasi ketika nanti tamu datang berkunjung ke Fakultas Syariah, nanti tanpa harus bertanya ke siapa-siapa, mereka bisa langsung melihat di Touchscreen Solution Media itu di manakah ruangannya, kemudian apakah dekan ada di tempat atau tidak. Fakultas Syariah dan Hukum itu kita di samping kita akan coba untuk streamingkan TV kita, nanti 2015 ini kita juga akan terbitkan tabloid Fakultas Syariah, ya, namanya Suara Fakultas Syariah dan Hukum. Gusti Kacil, salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah Ilmu Hukum, mengaku sangat tertolong dengan adanya media IT di Fakultas Fasih. Karena dengan media ini, mahasiswa menjadi semakin mudah dalam memperoleh informasi. Kalau media, alhamdulillah, kalau menurut Abang sudah sangat jauh berkembang ya di Fakultas Syariah. Dari tahun yang lalu, mungkin tahun sekarang sudah ada komputer kan, sudah ada komputer untuk mahasiswa untuk memasukkan data. Juga ada untuk ini touchscreen juga ya. Jadi itu lebih mempercepat prosedur mahasiswa, kan bermanfaat sekali dan lebih mempermudah lah prosedur mahasiswa yang untuk masalah skripsi, surat kuliah, surat riset juga yang lain-lain. Afrizal, Desmila Nesianora melaporkan. Jelang perkuliahan semester genap, seluruh ketua jurusan yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum akan diganti. Pasalnya, masa jabatan telah mencapai 2 periode. Jabatan ketua jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum direncanakan akan berganti, dikarenakan masa jabatan ketua jurusan telah mencapai 2 periode. Pada dasarnya, pergantian ketua jurusan diadakan 4 tahun sekali. Maka, jika telah mencapai 2 periode, masa jabatan harus diganti. Rahman Alwi, selaku Sekretaris KPM mengatakan, masa jabatan tidak boleh 2 kali berturut-turut. Jadi, bagi yang telah menjabat 2 kali berturut-turut, harus bersedia untuk diganti. Beliau juga mengatakan, awal Februari, Ketua Sekretaris Jurusan akan diganti dengan yang baru. Ya, jadi itu sudah setiap 4 tahun sekali memang adalah pergantian. Tetapi memang masa jabatan itu tidak boleh 2
kali berturut-turut, maka yang sudah 2 kali berturut-turut menjabat kemarin harus bersedia untuk diganti. Kabar dari Pak Dekan sih kemungkinan awal Februari sudah gantilah pejabat-pejabat baru, kajur dan sekjurnya. Muhammad Karim, salah seorang mahasiswa perbandingan mazhab dan hukum, berharap setelah digantinya ketua jurusan nanti, jurusan perbandingan mazhab dan hukum lebih maju dan lebih menampakkan identitasnya sebagai jurusan yang terkenal dengan bahasa Arab dan baca kitabnya. Ya, harapan kedepannya ya PMH ini khususnya di jurusan ini lebih maju dan memperlihatkan PMH itu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini. Khususnya kan PMH ini terkenal dengan Arabnya, bahasa Arabnya, baca kitabnya. Mudah-mudahan kedepannya PMH ini bisa lebih bertaring lagi menampakkan identitas dirinya sebagai jurusan perbandingan hukum dan mazhab. Afrizal, Desmila Nesianora melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Fakultas Sains dan Teknologi. Mayoritas fakultas yang berada di UIN Suskaryau telah usai mengikuti ujian akhir semester. Akan tetapi berbeda dengan situasi di Fakultas Sains dan Teknologi yang tampak ramai oleh mahasiswa yang masih menghadapi ujian. Ujian yang dimulai dilaksanakan dari tanggal 19 Januari masih akan berlanjut hingga tanggal 30 Januari 2015 di Fakultas Sains dan Teknologi. Di fakultas ini terdapat 5 jurusan yang masing-masing memiliki jadwal ujian tersendiri. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang masih jalani ujian akhir semester mengaku ingin seperti fakultas lain yang lebih dulu selesai jalani ujian. Namun terkendala oleh waktu ujian yang memakan waktu hingga 2 minggu. Aulia selaku mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi semester 3 mengungkapkan keinginan untuk berlibur. Ia melihat jika fakultas lain sudah tampak sepi. Pengadaan mentoring dan tugas yang harus dikumpulkan menyebabkan ujian kali ini lebih lama daripada ujian sebelumnya. Perasaannya ada kepengen liburan bareng-bareng mereka juga kan, soalnya apalagi kalau dilihat se-UIN udah lumayan sepi, cuman fakultas kami aja yang masih pengen secepatnya libur aja. Kami masih mengadakan kegiatan mentoring juga sebelum UAS nih, kami dikasih tugas dan tugasnya itu harus dikumpul sebelum melaksanakan UAS. Novita Andriani selaku mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi juga mengungkapkan keinginannya untuk segera libur. Namun ia tetap tenang dalam menjalaninya. Terakhir ujian itu tanggal 29 antara 29 30. Ya gimana ya? Sedih juga sih, teman-teman udah pada pulang kampung, teman satu kelas udah pada pulang kampung. Tapi enjoy aja gitu. Harapannya dapat IPK tinggi, terus sukses berorganisasi, dan ya sukses di ujian nanti. Santai dalam menjalani ujian akhir semester, itulah yang diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Mereka berharap ujian kali ini akan lebih baik untuk kedepannya. Utami Permatasari, Elvina Jehan melaporkan. Berita terakhir datang dari Fakultas Pertanian dan Peternakan. Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryau kembangkan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Dan berbagai jenis tanaman sudah berhasil dikembangbiakan. Kultur jaringan merupakan salah satu metode pengembangbiakan tanaman untuk menghasilkan jumlah bibit tumbuhan yang lebih banyak dengan waktu yang relatif singkat serta modal yang lebih sedikit. Siti Aisyah adalah salah seorang mahasiswa pertanian menjelaskan macam-macam tumbuhan yang sudah mampu dibesarkan di media tumbuh yang berupa tanah dan diletakkan dalam rumah tanam yang berbentuk persegi. Berbagai jenis tanaman, mulai dari jenis tanaman hias seperti anggrek, talas hias, pasak bumi, hingga pada jenis buah seperti nenas dan jenis cabai sudah dikembangbiakan di sini. Oh, kalau ini sih kebanyakan, ini kan udah hampir nggak terawat lagi bunganya kan. Cuman kalau untuk penelitian ada nih bibitan cabai, itu pasak bumi itu. Pasak bumi? Iya, cuman ini kalau ini kan bisa 6 bulan nih baru dia tumbuh. Oh, bertunas. Iya,
Itu ada penelitian nenas, dia ngambil nanti itunya, tunasnya. Iya, tapi belum diapain. Nanti mau dirombak lagi, soalnya baru mau lakukan lagi penelitian terbaru. Oke. Oh ini ya kayak gitu ya anggrek yang kemarin, tapi udah lama nggak. Salah seorang mahasiswa lain, Rika, yang kami temui baru-baru ini di labor, memperlihatkan jenis-jenis tanaman yang sudah berhasil dikulturkan dengan media tanam berupa agar-agar yang diletakkan di dalam botol-botol kecil. Di sini enggak tanamannya, jadi di sini ini khusus karena belum ada tanamannya gitu kan. Jadi kalau setelah alat-alat yang kan sebelum penanaman kita ada yang namanya sterilisasi alat biar mencegah terjadinya tingkat kontaminasi kan. Jadi setelah kita autoclave namanya ada di ruang sebelah sana mesin autoclave-nya itu kita taruh di sini di ruang steril. Bibit-bibit tanaman ini diletakkan dalam ruang steril dan bercahaya untuk dikontrol laju pertumbuhannya. Dalam kesempatan ini, mahasiswa juga menyatakan harapannya akan penyediaan fasilitas labor yang lebih lengkap agar pelaksanaan metode pembelajaran di lingkungan fakultas dapat berjalan semakin baik. Dan mereka juga berharap agar hasil dari budidaya tanaman ini dapat dimanfaatkan menjadi lebih optimal lagi, sehingga tidak hanya digunakan sebagai praktikum semata. Aprizal Yulfiariza Nursalbi melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Untuk mengakses informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.madanitv.win-suska.ac.id. Saya Syara Francisca dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.